Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Di tengah sunyi lorong-lorong Mekah, sebelum satupun manusia memanggilnya Nabi, sebuah batu justru memecah keheningan. Batu itu berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Bukan bisikan hati, bukan hayalan. Ini kesaksian nyata, tercatat dalam riwayat paling sahih. Alam semesta lebih dulu tunduk kepada kebenaran, bahkan sebelum wahyu pertama turun. Sementara manusia, mereka justru menuduh beliau pendusta dan tukang sihir. Inilah potongan sejarah yang nyaris terkubur, yang akan membuka mata kita bahwa kerasulan Rasulullah bukan tiba-tiba. Ini sudah disaksikan oleh ciptaan Allah jauh sebelum manusia pun mengakuinya. Simak video ini sampai akhir karena kebenaran ini jauh lebih dalam dari yang pernah Anda dengar. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Ketika batu bicara, awal kisah yang terlupakan. Riwayat sahih dari Imam Muslim menyingkap satu fakta yang mengejutkan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku benar-benar mengenal sebuah batu di Mekah yang selalu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi. Dan sungguh aku masih mengetahuinya sekarang." Bagi sebagian orang ini terdengar mustahil, tapi dalam catatan para perawi terpercaya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesaksian ini berdiri kokoh. Penelusuran awal sejarah mengungkap bahwa peristiwa ini terjadi sebelum wahyu pertama turun di Gua Hiro. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu hidup sebagai Al-Amin, yaitu sosok yang jujur dan dipercaya, jauh dari hiruk-pikuk penyembahan berhala Quraisy. Beliau kerap berjalan sendiri melewati gang-gang Mekah dan lereng-lereng bukit yang sunyi. Di sanalah sebuah batu di jalanan memecah keheningan. Batu itu berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Ucapan itu bukan ilusi, bukan bisikan hati, melainkan salam nyata yang terdengar jelas. Para sahabat yang selalu mengkonfirmasi setiap perkataan Nabi mewariskan kisah ini bukan untuk diceritakan sambil berlalu. Bagi mereka, ini bukti yang tidak terbantahkan bahwa alam pun tunduk kepada kebenaran risalah. Sebelum manusia mengakuinya, benda mati telah lebih dahulu bersaksi. Yang jarang diungkap adalah lokasi batu itu tidak pernah dijelaskan secara detail dalam riwayat. Para ulama besar seperti Imam Nawawi menegaskan yang penting adalah sabda Nabi, bukan bentuk atau letaknya. Batu itu menjadi saksi sejarah bisu, yang bagi kita mungkin hanya sebuah bongkahan, tetapi bagi Nabi adalah bukti pengakuan semesta. Fakta mencengangkan lainnya, batu itu menyapa sebelum kerasulan. Artinya, nubuat kenabian sudah nyata di alam, bahkan sebelum wahyu turun. Seakan alam semesta lebih dulu mengenali sang utusan terakhir, sementara manusia masih buta. Manuskrip lama di tangan para ulama menulis hal serupa, yaitu suara salam itu bukan sekali, tapi berulang kali. Setiap kali Rasulullah melewati tempat itu, Rasulullah sendiri bersaksi, "Dan sungguh aku masih mengetahuinya sekarang." Ini kalimat penting menunjukkan batu itu masih ada dan Rasulullah tetap mengingatnya hingga akhir hayat. Bagi peneliti sejarah Islam, ini lebih dari sekedar kisah ajaib. Ini adalah puzzle yang sangat penting. Mengapa hanya satu batu? Kenapa justru ia yang menyapa? Bukan pohon atau gunung?
Kenapa salam itu datang sebelum Jibril pun menyampaikan wahyu pertama? Pertanyaan-pertanyaan ini jarang dibahas di mimbar-mimbar biasa. Tapi jejaknya ada, tertulis rapi di kitab-kitab hadis sahih. Bukti bahwa kerasulan bukan tiba-tiba, melainkan sudah diisyaratkan secara goib sejak lama. Dan di titik ini, kita baru membuka lembar pertama rahasia besar, yaitu alam semesta diam-diam lebih dulu bersaksi dan kebenaran yang manusia baru akan pahami. Jejak batu di tengah kebisuan Mekah. Riwayat batu yang mengucapkan salam tidak berdiri sendiri. Sejumlah sahabat meriwayatkan kejadian serupa dengan detail berbeda, tapi sama-sama mencengangkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu termasuk yang menyebut Rasulullah bersaksi bahwa batu dan pohon pernah memberi salam. Semua tercatat dalam kitab-kitab hadis sahih dan disepakati ulama sebagai riwayat yang valid. Fakta yang jarang disorot adalah ini terjadi sebelum wahyu pertama turun. Artinya, kerasulan belum diakui manusia, tetapi sudah disambut makhluk lain. Rasulullah sendiri mengaku mendengar salam itu berkali-kali saat melewati jalan tertentu di Mekah. Tidak ada keterangan beliau merasa takut, justru menerima hal itu sebagai pertanda. Ketika Nabi menyampaikan kisah ini kepada para sahabat, mereka tidak meragukannya. Tidak ada tawa, tidak ada sanggahan. Mereka paham benar siapa yang mereka dengar, yaitu manusia paling jujur di tanah Arab. Bagi mereka, kabar ini bukan cerita hiburan, melainkan potongan nyata dari tanda-tanda kenabian. Penelusuran para ulama menemukan hal yang penting. Salam itu datang dari lafaz Assalamualaikum ya Rasulullah. Ini bermakna pengakuan akan kenabian, padahal saat itu kerasulan Nabi belum diumumkan. Benda mati yang tidak punya lidah dan akal justru lebih dulu mengakui risalah yang manusia baru pahami nanti. Satu detail yang jarang disampaikan, Nabi bersaksi, "Aku masih mengetahuinya sekarang." Ini menunjukkan lokasi batu itu tidak hilang begitu saja dari ingatan beliau, meskipun tidak diwariskan secara terbuka. Mengapa demikian? Ulama seperti Imam Nawawi menafsirkan Nabi tidak menyebut tempatnya agar umat tidak terjebak dalam pengagungan benda atau syirik. Batu itu hanyalah saksi, bukan tujuan. Yang harus dijaga adalah iman kepada siapa yang disalami, bukan kepada apa yang memberi salam. Ada sisi lain yang jarang diungkap. Kejadian ini tidak hanya menguatkan Nabi, tapi juga menegaskan bahwa alam semesta tunduk penuh kepada wahyu. Dalam kitab Dalail An-Nubuwah, Imam Al-Baihaqi mengumpulkan riwayat-riwayat tentang mukjizat Nabi. Salah satunya adalah salam dari batu dan pohon, yang disepakati kesahihannya oleh ulama ahli hadis. Penelitian lebih dalam menunjukkan tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan Rasulullah pernah mengajak sahabat untuk mendengar langsung salam dari batu tersebut. Mukjizat ini terjadi secara pribadi, hanya antara Nabi dan Sang Pencipta sebagai penegas hati. Ini memperkuat makna kerasulan bukan untuk pamer, melainkan sebagai amanah berat yang sudah disiapkan Allah jauh sebelum malaikat Jibril datang di Gua Hiro. Alam menyambut sebelum manusia percaya. Ketika peneliti sejarah Islam menelaah riwayat-riwayat sahih ini, muncul pertanyaan, mengapa salam dari batu itu terjadi sebelum wahyu? Jawaban ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut karena Allah menyiapkan Rasulnya dengan tanda-tanda goib agar hatinya teguh. Benda mati bersaksi, tapi manusia menolak. Quraisy yang setiap hari berpapasan dengan Nabi justru menuduh beliau penyair atau tukang sihir.
Ironi ini tercatat jelas dalam sirah dan kitab-kitab hadis. Alam tunduk sementara manusia keras kepala. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa bukan hanya batu, tetapi juga pohon memberi salam kepada Nabi. Semua terjadi di masa kenabian belum diumumkan dan tercatat dalam riwayat yang dinilai sahih oleh para ahli hadis. Dalam Dalail An-Nubuwah, Al-Baihaqi menegaskan kejadian ini bagian dari tanda kenabian, bukan legenda. Satu fakta yang jarang dibahas adalah mukjizat seperti ini tidak selalu disaksikan langsung oleh sahabat. Allah memperlihatkan sebagian mukjizat hanya kepada Rasulullah sebagai penguat hati dan bukti bahwa risalah bukan kehendak pribadi, tetapi takdir yang disiapkan langit. Bagi Rasulullah, salam batu itu bukan sekedar fenomena aneh. Ia menjadi pengingat akan besarnya amanah yang menunggu. Setiap kali melewati tempat itu dan mendengar salam, Nabi pun langsung paham, yaitu tugasnya bukan hal ringan. Sebuah risalah yang akan dihadapi dengan penolakan, caci maki, bahkan upaya pembunuhan. Batu itu dengan salam singkatnya menjadi penguat jiwa sebelum badai penentang tiba. Yang membuat para peneliti tercengang adalah Nabi tidak pernah memperdagangkan kisah ini. Tidak ada riwayat yang menyebut beliau meminta orang menyembah batu tersebut. Tidak ada upaya mencari ketenaran lewat mukjizat gaib. Ini membedakan Rasulullah dari para pendusta yang seringkali menjual keanehan demi pengaruh. Batu itu hanya satu dari banyak mukjizat yang terjadi sebelum dan sesudah diutusnya Nabi. Tapi justru kisah ini menegaskan sejak awal langit dan bumi sudah menyiapkan jalan kerasulan. Bahkan ketika manusia masih belum tahu atau enggan percaya. Bagian sejarah ini jarang dimasukkan dalam buku sirah populer, mungkin karena dianggap tidak penting. Padahal di baliknya tersimpan pesan besar, yaitu kebenaran wahyu diakui semesta sebelum diterima manusia. Dan inilah fakta yang tetap dicatat oleh ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, meski lokasinya tidak pernah diumumkan. Bagi kita hari ini, kisah batu itu bukan soal benda mati yang berbicara, tetapi soal siapa yang disapa. Tanda bahwa risalah Nabi bukan muncul tiba-tiba, melainkan diiringi bukti gaib yang disiapkan jauh sebelumnya. Hikmah di balik salam batu yang terlupakan. Riwayat salam dari batu kepada Nabi adalah saksi bisu kerasulan yang jarang dibahas di mimbar umum. Bagi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini bukan sekedar kisah aneh, tapi potongan bukti, yaitu risalah Nabi diakui oleh ciptaan Allah bahkan sebelum manusia bersaksi. Fakta penting yang kerap diabaikan, Rasulullah tetap diam mengenai lokasi batu tersebut, bukan karena lupa, melainkan untuk menjaga umat dari pengagungan berlebihan yang bisa menjerumuskan pada syirik. Inilah prinsip tauhid yang dijaga ketat. Mukjizat itu datang sebagai penguat iman, bukan untuk dijadikan objek pemujaan. Yang lebih dalam lagi, salam batu itu datang sebelum wahyu, seolah menjadi pengingat, yaitu kebenaran tidak selalu diawali dari manusia. Kadang makhluk yang tidak bernyawa lebih dulu tunduk, sementara manusia justru menolak dengan keras kepala. Inilah bagian yang sering hilang dari buku sejarah populer, yaitu risalah Islam sudah disaksikan semesta sebelum diakui manusia. Mukjizat ini juga menunjukkan karakter kenabian yang sejati. Nabi tidak pernah menggunakan kisah batu itu untuk menaklukkan hati Quraisy atau mencari pengaruh. Tidak pernah ada seruan, "Percayalah kepadaku, karena batu pun memberi salam kepadaku." Yang ada hanyalah kesabaran, dakwah yang konsisten, dan keyakinan bahwa kemenangan hanyalah dari Allah. Ulama besar seperti Imam Nawawi dan Imam Al-Baihaqi menegaskan, mukjizat seperti ini tidak muncul untuk pamer,
melainkan hanya sebagai penguat hati Rasulullah. Ia menjadi risalah langit yang cukup bagi beliau, meskipun tidak pernah dipamerkan di hadapan kaum musyrik yang meminta tanda untuk beriman. Lebih dari itu, kisah ini adalah pesan bagi setiap muslim hari ini, yaitu kebenaran tidak selalu butuh tepuk tangan manusia. Kadang ia cukup diakui oleh langit dan bumi, meski manusia masih meragukan. Rasulullah sendiri menapaki jalan kerasulan dengan penuh kesabaran, meskipun sudah mendapatkan salam gaib dari batu, tanda yang mustahil dicari logika biasa. Dalam jejak sejarah Islam, inilah satu dari sekian banyak mukjizat Nabi yang tetap dijaga keasliannya oleh para perawi terpercaya. Dan meski kita tidak tahu pasti di mana batu itu berada, pesan yang dibawanya tetap hidup, yaitu alam tunduk kepada kebenaran lebih cepat daripada manusia. Salam batu itu pun menjadi pengingat terakhir. Kerasulan bukan ambisi pribadi, melainkan amanah agung yang sudah disiapkan oleh Allah jauh sebelum disadari manusia. Dan di setiap langkah dakwah Nabi ada penguat-penguat gaib yang tidak pernah diceritakan berlebihan, cukup sebagai tanda bahwa risalah ini benar adanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.